Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pikiran Liar yang akan membawa pikiran Anda menjadi liar karena bahasan kami. Bersama saya Abah dan bersama rekan saya Kang Yoko. Sehat Kang Ani? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tumben. Jadi tema hari ini yaitu apakah Tuhan Maha Adil? Saya gundah Kang Yoko. Gimana? Gini, saya sudah beribadah taat, kerja siang malam, banting tulang. Tapi kok hidup saya masih gini-gini aja, serba kekurangan finansial. Yang saya bingung, kenapa orang di luar sana banyak yang tidak menyembah Allah, bahkan tidak percaya akan Tuhan. Kok hidup mereka enak-enak gitu, pada kaya-kaya gitu. Kenapa hidup saya masih seperti ini gitu? Serba kekurangan. Di mana letak keadilan Tuhan kalau begitu? Astagfirullahaladzim. Kamu harus banyak istighfar kan? Kang Ani itu harus banyak istighfar. Yang pertama, gak boleh Anda sampai berpikir liar seperti itu. Harus dibatasi pikiran Anda. Pada dasarnya Allah itu sudah sangat-sangat maha adil. Tidak mungkin Allah nggak adil. Nggak mungkin. Allah sudah sangat-sangat adil terhadap makhluknya, kepada siapapun, kepada bahkan yang mungkin Anda tidak pikirkan. Allah akan bersikap adil dan akan berlaku adil. Cuma di sini yang perlu disadari Kang, tidak semua yang Anda bayangkan dalam hidup itu bisa digapai dengan mudah. Hidup itu Anda bayangkan itu kedepannya itu serba indah, serba nikmat. Nikmat itu butuh proses. Di sini Anda harus satu, karena dengan berpikiran Anda itu bahaya. Gak boleh berpikir seperti itu. Itu harus satu istighfar, mohon ampun Allah. Yang kedua, Anda harus lebih bersyukur terhadap apa yang Anda miliki saat ini. Di luar sono tuh masih banyak orang-orang yang mungkin kondisinya jauh lebih terpuruk daripada sampean. Mungkin lebih berat dan bahkan mungkin dibilang mungkin mereka lebih putus asa daripada Anda. Itu banyak. Anda harus lebih bersyukur kan. Keadilan Allah tidak bisa dilihat dengan kasat mata seperti yang kita lihat. Hanya semata-mata kita melihat terus menjudgment gitu. Itu nggak boleh. Itu berbahaya. Sangat-sangat berbahaya buat akidah Kang Agni sendiri. Maka dari itu, selagi kita masih sehat berpikir, pikiran kamu jangan sampai terlalu liar, ya itu Kang. Ada sebuah kisah nih yang mencontohkan tentang keadilan Allah yang mungkin tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi harus dipahami prosesnya. Yang pertama, pada saat itu Nabi Musa mempertanyakan tentang keadilan Allah terhadap Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya, itu kata Nabi Musa ya, tentang keadilanmu. Akhirnya Allah mengiyakan dengan mengutus malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, dampingi Nabi Musa, berikan contoh keadilanku, berikan contoh. Akhirnya malaikat Jibril turun mendampingi Nabi Musa tuh pada saat itu, mengajak kepada Nabi Musa, wahai Musa, ikutlah denganku, sembunyilah denganku di semak-semak di pinggir
sungai itu. Pada saat itu ada sebuah kondisi sungai yang bening, airnya jernih, dan di situ tuh sebagai tempat minum. Pada saat itu kan nggak kayak sungai-sungai sekarang gitu. Apalagi sungai di kita ya, ya Allah, untuk luar biasa. Nggak bisa diminum langsung, itu harus diolah dulu. Pada saat itu Nabi Musa bersama malaikat Jibril itu bersembunyi di semak-semak di pinggir sungai, yang memang sungai itu, jalur sungai di pinggir sungai itu adalah tempat para musafir berjalan dan kadang-kadang pada beristirahat di situ untuk sejenak mengambil air untuk diminum dan beristirahat. Lihatlah Nabi Musa apa yang terjadi, kata malaikat Jibril, pahami dan jangan langsung menyimpulkan. Itu kata malaikat Jibril seperti itu. Nah, di situ datang yang pertama tuh, lewat pinggir sungai itu seorang saudagar kaya beserta beberapa rombongan, tidak banyak, berhenti di memang di tempat yang memang itu buat tempat minum. Berhenti di situ beristirahat, minum, ambil air, bawa bekal air. Terus mereka berjalan kembali ke rombongan. Tanpa sadar, saudagar kaya itu menjatuhkan gembolan, kalau bahasa apa enaknya bahasanya, gembolan yang berisi keping-keping emas. Kan pada saat itu kan belum ada uang untuk dengan saat itu dinar. Bisa dibilang dinar atau mungkin keping-keping emas ya saat itu. Tanpa sadar saudagar kaya itu menjatuhkan itu, dan rombongannya pun tidak ada yang tahu kalau itu satu gembol emasnya itu jatuh. Berjalanlah mereka. Nah, beberapa saat kemudian datanglah seorang pemuda yang memang pada saat itu juga membutuhkan air untuk minum, melewati tempat itu, berhenti di tempat tersebut, ambil air minum di sungai, terus minum, ambil perbekalan airnya. Sebelum dia mau berangkat, dia melihat gembolan emas yang tadi itu jatuh, ada di bawah, ada di semak-semak. Diambil lah, dilihat, wah ternyata keping-keping emas. Bahagia sekali tuh si pemuda. Berangkat tuh pemuda, jalan, melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat kemudian datang lagi seorang kakek-kakek tua yang buta, kondisinya buta matanya, berjalan melewati tempat yang sama, tapi dia tidak ambil minum. Pada saat itu saudagar kaya menyadari gembolannya itu hilang satu. Dia balik ke tempat tersebut, bertemulah dengan sang kakek yang buta dan tua renta tersebut. Bertanya itu saudagar, wahai kakek, apa kamu melihat segembol emas yang memang jatuh di situ? Gitu. Karena dia buta ya pasti menjawab kan. Saya kan buta, bagaimana saya melihat? Saya tidak percaya kepada kamu, kata saudagar. Saya buta, saudagar. Bagaimana saya melihat? Saya nggak tahu kalau ada segembol emas itu tadi. Karena emosi dan marah saudagar kaya itu, akhirnya tuh dibunuh tuh si kakek. Luruslah pedang ditusuk, mati. Tapi buta itu. Iya. Nah itu selesai ceritanya. Nabi Musa bertanya, kok bisa keadilan Allah seperti itu? Menurut kamu bagaimana coba? Ya. Adil nggak kamu lihat? Ya enggak, kalau dalam mata saya. Kalau saya mendengar seperti itu.
Iya. Tapi itu bentuk keadilan Allah. Kan seharusnya si pemuda itu yang harus balikin emasnya kan. Iya. Cuma kenapa korbannya jadi si kakek yang nggak tahu menang malah dibunuh. Tapi itu keadilan Allah seperti itu coba. Gitu kan. Makanya kita tidak bisa melihat keadilan Allah itu hanya dari satu pandangan saja. Gitu. Harus ditelaah kembali, dicermati kembali seperti apa. Akhirnya malaikat Jibril memberikan penjelasan terhadap Nabi Musa bahwasanya pandangan terhadap keadilan Allah tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Nah, kamu harus pahami, telaah, cermati kembali. Kisah dari yang tadi dijabarkan di depan itu tidak serta-merta bisa langsung ditelan mentah-mentah. Itu bahaya. Karena kita akan menjudgment banyak pihak yang memang itu bukan hak kamu untuk menjudgment itu. Jadi dari kisah yang tadi, malaikat Jibril menjelaskan bahwasanya si pemuda itu punya bapak ya, yang tadi nemu gembolan tapi kalau gembolan jadikan sekantong kali ya, sekantong ya, dari tadi nggak ketemu bahasa sekantong ya, ya sekantong emas tadi itu hakikatnya itu adalah haknya si pemuda sebenarnya. Dari mana? Dari saudagar kaya itu. Saudagar kaya punya anak buah atau pembantu ya, yang bekerja, itu adalah bapaknya si pemuda tersebut. Selama bertahun-tahun bekerja ikut saudagar kaya itu, dia tidak dikasih haknya. Ini sebenarnya kejam itu saudagar kaya. Kerja rodi kalau bahasa sekarang, kalau zaman dulu itu perbudakan. Tapi karena kondisional saat itu memang saudagar itu memang berlakunya kejam, tidak adil, ya akhirnya si bapaknya pemuda itu tidak mendapatkan haknya. Pada suatu saat bapaknya si pemuda itu karena terdesak sebuah kebutuhan, dia meminta haknya kepada saudagar kaya tersebut. Tapi karena fitnah dari si kakek buta tadi, sebenarnya mereka udah bertiga udah ada hubungan. Karena ada fitnah dari si kakek buta yang tadi itu, akhirnya itu bapaknya si pemuda tadi itu dibunuh oleh saudagar kaya itu. Itu ada kaitan, bisa masa lalu yang memang tidak diketahui saat ini, saat itu oleh Nabi Musa. Nah, dengan fitnah yang kejam dari sang kakek buta tadi itu, akhirnya bapaknya si pemuda itu terbunuh oleh saudagar tersebut. Udah jelas ya. Kalau di Islam itu kan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh itu kan. Sering dengar gitu. Nah, di situ kita tidak bisa melihat keadilan Allah hanya satu sudut pandang. Di situ udah sangat adil. Si kakek mendapatkan balasan. Saudagar kaya kehilangan uang, ya memang itu hak dari bapaknya si pemuda. Dan si pemuda itu menerima sekantong emas tadi itu, ya memang sudah haknya dia, itu udah pas banget. Nah di situ, Kang Akli, nggak bisa kita itu saat ini ngejudgment orang, itu, apalagi sampai ngejudgment Tuhan, tidak adil itu pikiran ya kamu itu harus disempitkan pikiran itu. Jangan sampai berkembang terlalu jauh. Bahaya
Nah dari sini mungkin Kang Agni bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Iya. Gitu. Mungkin apa sih yang yang terjadi dengan kehidupan Kang Agni saat ini itu, coba kamu pikirkan ke belakangnya dulu tuh seperti apa kamu perlakukan orang itu seperti apa, atau ada hak orang yang mungkin tidak kamu berikan. Refleksi diri dulu. Ya jelas itu. Ngaji diri lagi berarti ya. Ya kamu boleh berpikir liar tuh boleh, cuman harus kamu batasi. Kamu dengan bertanya seperti ini itu sudah sangat luar biasa. Artinya kamu tidak sampai benar-benar menyalahkan banyak pihak, apalagi menyalahkan Allah. Itu luar biasa, bahaya, tidak boleh, dan naudzubillah tuh mau tidak. Itu Kang Agni, mungkin bisa dipahami. Iya. Oh begitu Kang Joko, berarti saya salah berpikir seperti itu kepada Allah ya. Ya, jangan sampai itu terulang kembali. Pikiran-pikiran seperti itu harus kamu hilangkan. Intinya saat ini cobalah kamu rileks pikiran kamu, tenangkan hati, tenangkan pikiran. Mungkin bisa ngopi dulu. Oh iya mas, ngopi dulu Maria. Nah, itu Aduh. ngopi mangga. Tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pikiran saya sudah tidak liar lagi. Jadi begitu Baraya, jangan sampai berpikiran liar seperti saya. Terima kasih atas pencerahannya Kang Ya, Joko. sama-sama. Tapi begini Kang Agni, kamu berpikir liar asalkan kamu harus cari pencerahannya supaya tidak terlalu jauh, jangan sampai kita itu kufur. Gitu, mangga. Semoga bisa bermanfaat buat pemirsa di rumah. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.